Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yujhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Saudaraku, dimanapun Anda berada, segala puji bagi Allah Ta'ala atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kita bisa bertatap muka lagi di video ini, tentunya dengan saya Muhammad Herwin Hamzah, channel YouTube Herwin Hamzah. Ini semua adalah anugerah nikmat yang tiada terkira. Kita bisa bugar, sehat dengan izin Allah, itu semua karunia Allah yang luar biasa. Kita masih bisa berbicara, masih bisa memandang, masih bisa mendengar, masih bisa menggerakkan tangan kita. Ini semua karunia Allah yang tiada taranya. Alhamdulillah. Dan kita masih bisa hidup di pagi hari ini. Allah masih bangunkan kita di pagi ini. Itu juga anugerah yang tak terhingga. Salawat dan salam senantiasa bagi Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya kepada keluarganya yang mulia, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan segenap kaum muslimin yang senantiasa istiqomah di jalan Allah sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di video yang keempat ini masih pembahasan tentang pengetahuan atau ensiklopedia Islam Kafa. Kita akan lanjutkan di halaman berikutnya, yaitu halaman ke-71, yaitu kalau kemarin kita sudah membahas tentang keagungan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka kali ini kita akan membahas tentang kesempurnaan tauhid. Bahwa tauhid ini sangat penting bagi kita, bagi anak kita, istri kita, keluarga kita semua, karena tauhid ini adalah benteng yang kuat bagi kita dan menjadi bekal buat kita untuk di kehidupan di akhirat. Kalau tauhid kita baik benar, akidah benar, insya Allah mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari siksa kubur, siksa api neraka jahanam. Kalau tauhid kita tidak benar, walaupun kita sholatnya banyak, sedekahnya banyak, tapi tauhid kita salah, sesat, kita masih mempersekutukan Allah, masih percaya dengan tahayul, khurafat, bid'ah, maka dipastikan kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah akan sia-sia, karena Allah tidak akan terima amal ibadah seorang hamba kalau tauhidnya tidak benar. Maka berhati-hatilah di dalam tauhid dan selalulah kita memohon petunjuk Allah Ta'ala agar Allah memberikan kepada kita tauhid. Sebagaimana wasiat daripada Nabi Nuh alaihissalam kepada anaknya, kepada putranya, yang mereka menyampaikan wasiat kepada mereka untuk melakukan dua hal, yaitu agar senantiasa berpegang teguh, menyuruhnya dua hal dan melarangnya dua hal, yaitu menyuruhnya untuk senantiasa berpegang teguh kepada la ilaha illallah. Karena seandainya la ilaha illallah ini diletakkan dua piring, kemudian 7 lapis langit dan bumi, satunya, kemudian satunya lagi kalimat la ilaha illallah, niscaya seluruh yang ada 7 lapis langit dan lapis bumi ini lebih berat kalimat la ilaha illallah. Masya Allah. Dan seandainya ada sebuah misteri yang tak bisa terpecahkan, maka apabila dengan kalimat la ilaha illallah ini, insya Allah misteri tersebut akan Allah buka semuanya. Kemudian Nabi Nuh juga melarang kepada anaknya untuk dua hal lagi, yaitu untuk senantiasa melakukan perbuatan syirik dan sombong. Sesungguhnya perbuatan syirik, mempersekutukan Allah, adalah perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Ta'ala, dan Allah tidak suka dengan itu. Begitu juga orang yang sombong, pemimpin yang sombong, yang zalim, yang semena-mena terhadap rakyatnya, atau bahkan kita sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang suami, berlaku sombong kepada istri, kepada anak-anak, berbuat zalim dan sebagainya, atau siapapun, kita sebagai atasan, maka itu tidak dibenarkan, dilarang oleh Allah. Nah, inilah yang dipesankan kepada Nabi Nuh alaihissalam kepada putranya, dua hal yang harus berpegang teguh, la ilaha illallah, satu lagi subhanallah wa bihamdi, karena maha suci Allah dengan segala pujiannya. Dengan segala pujiannya ini kalimat itu Masya Allah. Kalau kita membaca subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi 100 kali, maka sebesar apapun dosa-dosa kita,
Allah akan ampuni. Masya Allah. Begitu mulianya, begitu agungnya Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kesempurnaan tauhid. Tauhid tidak bisa terwujud secara umum kecuali dengan mengabdi hanya kepada Allah Ta'ala. Ya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Jadi Allah tidak diduakan. Ya, tidak disembah, tidak dipercayai ada milik kekuatan, tidak. Hanya Allah satu-satunya. Dia yakin seyakin-yakinnya hanya Allah penguasa langit dan bumi. Dia yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa bantuan seorang makhluk pun. Yang nggak usah banyak, seorang makhluk pun. Apakah bumi ini diciptakan dibantu dengan malaikat? Tidak. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Malaikat semua adalah ciptaan Allah Ta'ala. Maha suci Allah. Jadi keyakinan yang dihujamkan di dalam sanubari yang paling dalam itulah yang dinamakan dengan tauhid. Yakin dia, mantap dia akidah. Nah, jadi dia harus tauhid tidak bisa terwujud secara sempurna kecuali dengan mengabdi hanya kepada Allah, beribadah kepada Allah, semuanya hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya, menduakan. Ya, meyakini kalau Allah itu di samping dia beribadah kepada Allah, dia yakin Allah punya kekuatan, tapi dia yakin ada kekuatan lain. Itu tidak boleh. Serta menjauhi tagut. Nah, nanti ada pembahasannya apa itu tagut. Nah, sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibuhu tagut. Yaitu di dalam surah An-Nahl, surah ayat ke-36, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah saja dan jauhilah tagut. Nah, tagut ini ada macam-macamnya. Apa itu tagut? Tagut adalah segala sesuatu yang melampaui batas kewenangannya. Jadi segala sesuatu, apapun sesuatu itu, apakah orang, apakah benda, nah, kalau dia melampaui batas kewenangannya, maka dia adalah tagut. Jadi kalau orang menyembah batu, itu cuma batu, berarti dia menyembah tagut. Ya, kalau dia menjadikan sesuatu itu seperti sapi, dia sembah, berarti sapi itu adalah tagut. Dia telah menjadikan segala sesuatu itu tagut. Jadi melampaui batas kewenangannya. Tagut itu banyak sekali jumlahnya, tapi induknya ada 5. Yang pertama iblis. Iblis laknatullah. Nah, iblis inilah puncak segala tagut. Ya, yang iblis inilah yang sombong, angkuh, semua sifat-sifat buruk ada pada dirinya. Padahal sebelumnya iblis adalah makhluk Allah juga yang gemar beribadah pada saat itu. Ya, ketika sebelum diciptakan Adam, dia rajin beribadah puluhan ribuan tahun bahkan. Ya, bahkan dia menjadi salah satu pemimpin dari pemimpin malaikat ketika itu. Namun iblis berlaku sombong, merasa dirinya lebih baik daripada Adam yang terbuat dari tanah, sedang dia merasa terbuat dari api. Maka sifat sombongnya itulah ketika Allah Ta'ala menyuruh, memerintahkan untuk sujud, dalam artian sujud karena menghormati Adam sebagai manusia atas ciptaan Allah, perintah Allah. Nah, maka iblis merasa paling benar, merasa iblis paling lebih mulia, paling hebat, terbuat dari api sedangkan Adam dari tanah. Maka sifat sombongnya itulah kemudian melahirkan dia benci kepada Adam alaihissalam, kepada khalifah yang ada di muka bumi ini. Maka Allah murka kepada iblis. Maka iblis sama Allah dikeluarkan, diusir dari surga. Nah, bukannya ketika Allah murka, bukannya dia bertobat, memohon ampun kepada Allah, tapi bahkan malah menantang, ya Allah, saya akan goda semua hamba-hambamu, anak keturunan cucu Adam sampai hari kiamat. Nah, maka Allah tambah marah. Tapi Allah mengabulkan juga apa permintaannya, silakan. Tapi kamu tidak akan bisa mengganggu, menggoda, menjerumuskan hamba-hambaku yang soleh, hamba-hambaku yang ikhlas, hamba-hambaku yang menjaga tauhidnya dengan benar, akidahnya dengan benar. Kalau kalian
mengganggu, silakan saja anak keturunannya. Tapi kalian tidak akan mampu mengganggu hamba-hamba Allah yang akidahnya bagus, tauhidnya benar, dan dia ikhlas senantiasa mengharap kepada Allah Ta'ala semua amal-amal ibadahnya. Maka iblis menjalankan misinya, ya banyak di antara manusia yang tergoda, yang tadinya bagus tidak bagus. Maka kita berlindung kepada Allah agar Allah lindungi kita dari godaan setan yang terkutuk. Maka saudara yang dimuliakan Allah, togut adalah iblis, puncak semua togut, ya, induknya adalah iblis. Kemudian yang kedua adalah orang yang rela disembah oleh manusia. Jadi kalau ada orang kemudian dia senang disembah, bahkan dia menyuruh, memerintahkan untuk menyembah dirinya, maka dia adalah togut. Siapa? Seperti Fir'aun laknatullah, kemudian Namrud laknatullah. Betapa mereka ini adalah manusia-manusia yang sangat durhaka kepada Allah, yang Allah sangat benci, marah kepadanya. Fir'aun akhirnya mati dengan cara mengenaskan. Allah tenggelamkan di Laut Merah Mesir ketika dia sedang mengejar Nabi Musa dan bala tentara dan rakyatnya yang lain. Dia mengejar dengan bala tentara yang kuat, yang kokoh, yang hebat, tapi tidak ada kekuatan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tenggelamkan dengan laut yang tingginya luar biasa, sehingga ketika itu Fir'aun laknatullah terbelalak. Kemudian dia baru mengakui bahwa ada Tuhan, Tuhannya Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala. Tapi tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Namrud sombong, angkuh, ingkar kepada Allah, kejam, zalim kepada rakyat, zalim kepada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh yang berseberangan dengan dirinya. Maka Allah hinakan Namrud dengan berbagai macam bencana-bencana yang menimpa negeri Babilonia ketika itu. Kemudian Namrud Allah hinakan dengan seekor nyamuk atau lalat, ya, serangga yang masuk ke hidungnya, kemudian masuk ke otaknya. Seluruh rakyat disuruh memukul untuk mengeluarkan serangga tersebut atau lalat tersebut, namun tidak bisa keluar. Maka akhirnya dia mati menggelepar, ya enggak, menggelepar kesakitan karena bersarang di otaknya. Begitulah azab Allah kepada manusia yang zalim, yang telah berbuat teramat sangat durhakanya kepada Allah, yaitu mau disembah manusia dan menyuruh manusia menyembah dirinya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Itu yang kedua, togut. Kemudian togut yang ketiga, orang yang menyuruh manusia untuk menyembah dirinya. Itu tadi ya termasuk diantaranya. Jadi kalau dia rela disembah, misalnya ada menyembahnya, diam aja, dia tidak marah, wah itu togut dia. Nauzubillah. Atau dia bahkan menyuruh orang untuk menyembah, ya sama seperti ini. Poin kedua dan poin ketiga ini seperti itu. Kemudian togut yang keempat macamnya adalah yang mengaku mengetahui perkara gaib. Jadi dia kalau mengaku saya ini ngerti nih perkara gaib nih, gimana nanti ini di alam kubur, nggak bisa. Yang hanya mengerti itu adalah Allah dan Rasulnya. Rasulnya pun diberitahu oleh Allah Ta'ala. Ya, jadi kalau ada orang manusia nih ngaku-ngaku dia ngerti, dia tahu, bisa ngelihat nih, bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di dalam kubur, nah itu tidak benar. Ya. Kemudian yang kelima, orang yang berhukum kepada hukum selain Allah. Jadi dia semua yakin dengan hukum-hukum yang ada di manusia ini. Dia tidak yakin dengan hukum Allah, Al-Quran dan sebagainya. Kemudian dia menetapkan hukum-hukum sesuai dengan hawa nafsunya, bukan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Ta'ala. Nah, nanti orang-orang yang suka menghukum dengan tidak adil, kalau rakyat yang miskin berbuat salah, sama dia di penjara. Sementara kalau sahabatnya, temannya, anggota keluarganya yang berbuat salah, tidak dihukum. Kalau ulama yang melanggar, menurut dia melanggar, maka ulama terus ditangkap dan dipenjara. Tapi kalau misalnya temannya, saudaranya yang mengadakan acara-acara kerumunan massa, pilkada misalnya, maka orang itu aman, selamat, tidak ada ditangkap. Walau sekalipun itu adalah anaknya, istrinya, keluarganya yang mengadakan kerumunan, bahkan lebih ramai lagi barangkali, tapi tidak ditangkap. Nah, dia berlaku sewenang-wenang dengan hukum. Maka orang-orang yang seperti inilah yang nanti akan Allah azab di dunia dan di akhirat bila tidak taubat. Maka kalian yang mendengarkan video saya ini, bertobatlah kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah memberi hidayah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, saudaraku dimanapun Anda berada. Untuk kajian singkat ini juga sudah terlalu lama, sudah hampir 15 menit.
Maka kalau ada salah saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita senantiasa perbaiki tauhid kita dengan kalimat la ilaha illallah. Setiap hari kita bangun tidur la ilaha illallah, la ilaha. Perbaharui imanmu, iman Islam akidahmu dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Saudaraku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Dari kata-kata, dari penampilan, karena sekali lagi dan berulang-ulang saya katakan kalau saya sebenarnya bukanlah seorang ustadz. Saya membuat video ini hanya ingin agar saya bisa hafal, agar saya bisa meresapi dikit-dikit, dan kemudian mudah-mudahan saya bisa amalkan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat Anda yang menonton, juga buat anak-anak saya kalau saya sudah tidak ada. Kalaulah ada kata ucap yang penampilan yang kurang berkenan, saya sekali lagi saya mohon maaf. Kita tutup kajian ini dengan doa penutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Allah, berilah hamba kemudahan ya Allah untuk senantiasa menjaga tauhid yang benar, akidah yang benar ya Allah. Mohon ya Allah bimbing ya Allah, hamba berlindung kepadamu ya Allah dari melakukan perbuatan syirik. Ya Allah, lindungi anak keturunan hamba ya Allah, istri hamba, keturunan hamba, orang tua hamba, adik, kakak, keluarga, saudara, kaum muslimin ya Allah dari perbuatan syirik. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.